Oh ya, catatan untuk pendengar itu kan kenapa bisa erat antara wheelset atau rim yang rata sama sebuah ban itu. Bannya itu sangat keras, kaku di dindingnya ya. Kaku dan sangat presisi. Jadi lebarnya ini sangat presisi. Jadi masangnya tuh Ya, alatnya setuju. setengah mati. Teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Main Sepeda. Saya Azrul Ananda dan Om Johnny Ray. Vestnya keren. Vest sepedaan kan itu? Ya, Ya, ini bukan vest sepedaan, itu vest sepedaan. tipis. Tipis. Ya. Nggak transparan tapi ya. Agak sih, kan putih warnanya. Yang gelap enggak. Ya, jadi kita akan bicara dengan tema yang sebenarnya sangat fundamental hari ini tentang ban. Tapi ini menurut kami ini cukup penting karena menurut saya kita sedang dalam persimpangan arah teknologi masa depan, arah pilihan masa depan Untuk ban. untuk ban. Untuk ban. Jadi kita ini kan harus selalu ingat, khususnya pada para newbie, bahwa kalau kita road cycling, nyawa kita itu sangat bergantung pada komponen yang lebarnya hanya maksimal 2 jari. Nah, 2 jari. Nah, ban sepeda road itu kan mayoritas 25 mm dan mungkin masih ada yang 23 mm dan sudah ada yang 28 atau sedikit lebih lebar. Sekarang ini sedang jadi di industrinya ya, mungkin di tingkat pemakai mungkin belum terlalu merasakan, tapi di tingkat industri saya kira sekarang sedang jadi perdebatan dan adu pengembangan kemana arah ban sepeda ini. Kalau di MTB, di off-road sudah jelas, tubeless. 12. Oh. Itu sudah jelas. Tapi di road cycling, ini dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak sepakat-sepakat ini. Awalnya kan sepakat. Ya. Kalau balapan pakai tubular, Tubular ya. tubular. Ya. Tapi kalau sehari-hari kita pakai Clincher. clincher, hanya itu. Tapi kemudian tubeless juga Ikut-ikutan. ikut-ikutan Ya. dalam beberapa tahun terakhir ini khususnya. Sehingga saya kira buat teman-teman, karena kalau kita ingin jadi cyclist yang baik kan kita harus tahu tentang ban dan tahu menyiasatinya. Kita tidak mungkin goes selalu dikawal dan selalu membawa mobil atau motor. Harapannya kan ke depan kalau kita mau mandiri kita harus benar-benar tahu ban ini dan tahu cara menyiasatinya. Karena sekarang makin kompleks, makin rumit. Clincher itu ada macam-macamnya, tubeless juga mulai ada macam-macamnya. Ya. Tubular mungkin mulai ditinggalkan. Ya. Tapi kan belum tentu nanti jangan-jangan comeback lagi gitu. Kan dulu teknologi lama bottom bracket itu kan BSA ya. Betul ya. Kemudian ada Pressfit, BB30, Ya. BB Ride. Ya. Kemudian ada BB365, Itali. BB Itali, ada T47. Ya. Sekarang banyak yang kembali ke BSA. BSA lagi. Jadi mungkin dunia sepeda itu benar-benar berputar seperti roda gitu. Ya. Semakin banyak dipikirkan, dikerjakan, akhirnya kembali lagi jangan-jangan. Ya. Nah, ini kita ingin bicara tentang 3 ban ini dan ini tidak sesederhana itu. Jadi buat teman-teman yang newbie khususnya mungkin agak hati-hati. Buat teman-teman yang sudah paham udah lama, senang podcast kita karena mungkin lucunya Om Ray atau apa, mungkin nanti bisa membantu kita menambahkan juga di komen masukan, pendapat supaya kita semua bisa berbagi lewat platform ini. Jadi kita akan bicara dulu. Dan kenapa tiba-tiba ingin bicara ini, kan kita barusan nonton kejuaraan dunia kemarin. Ya, yang Alaphilippe juara itu ya. Ya, Julian Alaphilippe jadi juara dunia lagi di Belgia eventnya, dan dia ini disebut sebagai pembalap juara dunia pertama yang meraih gelarnya menggunakan ban clincher. Dulunya Om, Hampir selalu tubular ya. hampir selalu tubular. Ya, saya nggak tahu apakah ada tubeless, tapi memang tulisannya adalah ini yang pertama benar-benar menggunakan clincher. Oke. Jadi mungkin yang penggemar Specialized mungkin sudah tahu bahwa ban-ban Specialized Roval itu Ya. belakangan komit ke clincher. Oh. Jadi tidak lagi bikin tubular dan tubeless, clincher, Oh, pakai ban clincher. dalam ya. Oh. Nah ini jadi perbincangan pasti. Kalau ada juara dunia kan pasti dia pakai apa, itu jadi Ya. perbincangan. Ya. Apalagi di event yang sama, Om Ray kan fotonya kemarin sempat viral ya. Iya, sama Mark Hinchy yang, Saya lupa nama yang pembalapnya. dari Swiss itu. Ada pembalap Ya. Swiss, Ya, mungkin bisa itu- diceritakan. Itu bannya copot. Bannya copot tubeless dari wheelsetnya kan copot. Ban
karetnya itu copot dari wheelsetnya karena itu lagi pakai tubeless. Dia pakai ban tubeless. Dan muncul meme-meme atau komen-komen bilang saya tidak mau lagi pakai tubeless. Ya. Nah, jadi di event yang sama, kejuaraan dunia, juaranya pakai clincher, dan yang paling mencolok masalahnya yang memakai tubeless. Nah, ini kan pasti menimbulkan percakapan juga gitu. Ban mana ini yang ke depan kita pakai? Apakah kita akan tetap pakai clincher? Apakah nanti kita akan dipaksa pakai tubeless? Karena belakangan saya merasa, waduh, kita kayaknya akan dipaksa pakai tubeless. Kayak kita dipaksa pakai disc brake kan kayak gitu. Lalu bagaimana dengan tubular? Nah, ini kita sebelum kita bicara tentang arah ban ini ke depan, mungkin kita ingin ini mungkin penting untuk pemula atau yang belum paham betul dunia sepeda. Apa itu masing-masing ban kan, Om ya? Mungkin yang kita paling bicarakan pertama adalah yang paling old school, yang paling kuno. Yang mana itu? Kayaknya paling kuno ya. Kalau paling kuno tubular kan ya? Saya mana nggak tahu. Ya tubular kayaknya itu tubular. saya tahu. Iya. Saya nggak tahu kunonya, tapi tubular itu waktu dulu saya mulai bersepeda kira-kira, maksudnya yang serius 12 tahun lalu itu yang paling khas tuh ya tubular ini. Ya, ban tubular itu yang paling mewah kayak gitu. Ya. Yang paling mewah. Dan memang saya juga waktu itu sempat, ya pasti kita pertama pasti beli clincher, tapi kemudian velg-velg yang bagus kok tubular semua ya. Kalau kita mau ringan itu harus tubular. Karena wheelsetnya pasti lebih ringan. Betul. Karena tidak perlu cantolan cantolan clinchernya itu, cakotannya karetnya itu kan tidak perlu hooknya itu, dan itu menghemat berat banyak. Meskipun bannya sedikit lebih berat, tapi overallnya bisa lebih ringan. Jadi kalau pengen ngerakit sepeda ringan dulu itu kita harus pakai tubular. Jadi bannya tuh dilem ke wheelsetnya. Nah, mungkin sekarang nyubi sekarang mungkin produk pandemi mungkin sudah nggak kenal tubular kan, karena datang sudah tubeless atau masih clincher. Masih clincher ya. Nah, mungkin yang belum paham tubular itu apa, ini kita ada beberapa contoh. Om Rey mungkin bisa, ini di sini ya. Mungkin Om Rey bisa menjelaskan apa itu ban tubular. Jadi ini kan wheelset sama bannya. Bagaimana ban ini menempel di rim itu dilem, saudara pendengar. Nah, ini kelihatan di sini kilat-kilat ini kan bekas lemnya. Ada dua cara untuk ngelem ini. Yang paling old school itu benar-benar pakai lem, disendok di ini, terus bannya ditarik-tarik untuk masuk ke rimnya ini. Lalu ya baru menempel, dan itu harus ada seninya. Jadi waktu menempelkan ini harus rata, tarik-tarik gini sampai masuknya rapi, baru dipompa. Dan itu harus nunggu 24 jam lemnya kering, baru boleh dipakai. Ya. Itu yang old school. Nah, setelah itu agak modern itu ada double tip, tapi double tipnya khusus untuk masang tubular ini. Jadi persis ukurannya ban 700C ini diselipkan, dipasang di rimnya, nanti dibuka terus ban tubularnya dimasukkan, jadi gampang kalau pakai double tip. Itu bisa langsung dipakai itu ya. Bisa langsung dipakai. Ya. Dan kalau yang pakai lem tadi itu kalau orang nggak berpengalaman sangat kesulitan karena lemnya belepotan, harus nyuci rimnya lagi karena lemnya itu belepotan. Lalu kadang-kadang kalau nggak pinter masang tuh bannya miring gitu. Kalau yang pakai selotip tuh enggak kan, karena selotip jadi masangnya asal rapi di sepanjang rim ini, sudah muter, sisi yang keluar dibuka, bannya dimasukkan. Biasanya dibuka secara perlahan seiring bannya masuk, zaman dulu gitu. Itu lebih mudah, kita penghobi belajar aja bisa kalau yang itu. Kalau yang lem nggak bisa. Saya juga nggak mau belajar, sulit soalnya. Dan keuntungannya kenapa pembalap profesional suka pakai ban tubular adalah karena safety-nya juga. Jadi kalau bannya bocor, ya moga-moga kita belum pernah jatuh karena ban pecah ya. Saya pernah hampir jatuh karena ban pecah. Kalau pakai ban tubular, kalau bannya pecah, kita lebih aman, dan peleknya masih bisa menggelinding karena dia pecahnya jadi flat ya. Jadi gepeng gini. Jadi gepeng rata dengan wheelset. Ya. Jadi tetap bisa berputar meskipun pelan dan tapi sepeda kita tidak akan jatuh atau apa, karena dia akan terus nempel. Betul. Jadi itu kenapa pembalap-pembalap profesional khususnya tingkat dunia suka pakai ban tubular, karena safety. Memang lebih empuk ya, lebih nyaman, terasa lebih kayak naik
lebih kayak bantal, lebih nyaman gitu. Dan kalau bannya pecah itu lebih safety karena tidak langsung bannya tidak akan keluar dari pelek dan tetap menempel, hanya kempes gitu aja, hanya datar, gepeng dengan peleknya. Jadi masih bisa dipakai sampai nunggu bantuan ganti pelek. Ya cilakanya adalah kalau bocor harus ganti kan ya, nggak bisa ganti ban dengan cepat. Ya. Jadi harus harus dicopot ya buang, harus buang ganti. Jadi kalau bannya harganya mahal ya begitu bocor ya buang, harus beli ban baru karena nggak bisa ganti ban dalam saja. Ini kita ada beberapa contoh ya, mungkin bisa nunjukkan yang satu ini. Jadi ini contoh ban tubular ini. Ini ban tubular seperti gini pendengar ya. Jadi kalau beli sudah jadi. Nah, jadi satu gini. Itu ban dalamnya di dalam ya. Ban dalamnya di dalam. Terus dijahit. Ya ini bidang lemnya yang putih ini. Nah ini bidang lemnya. Biasanya kebanyakan, ini masih ada tulisan Victoria handmade karena kebanyakan dijahit dan pembuatannya masih handmade, manual. Jadi bannya biasanya kalau lihat foto-foto lama itu yang di kalung-kalungan itu ya. Iya. Ya. Jadi pembalap-pembalap dulu, zaman dulu karena bannya tubular, jadi dia tidak bawa ban dalam, dia bawa ban tubular dan itu dikalungkan silang di badan. Ya. Jadi kalau ganti ban dia ya memang harus ngelem lagi di pinggir jalan, tapi dia ban luarnya itu dikalungkan di badan. Ya. Ya, kalau lihat foto-foto zaman dulu ya. Ini kalau kempes, nah kalau ini misalnya bocor di jalan kan mepet gini ya sudah jadi pipih gini, tapi dia ndak bisa keluar dari rim karena ya memang satu gini kan dilem gitu. Nah ini ada contoh lagi satu yang saya bawa, saya punya cadangan ini karena saya berusaha punya cadangan untuk semua wheelset dan ban saya. Ini yang agak spesial, jadi ban tubular ini juga punya penggemar di dunia artisan ya gitu. Ya. Di dunia dalam artian kalau old school banget pakai tubular itu ada merek, mungkin teman-teman tahu tulisannya FMB France Marie Boya, saya nggak bisa bahasa Prancis, jadi intinya itu kependekan dari nama keluarga itu. Oke. Jadi ini handmade oleh satu keluarga di Prancis. Yang bikin itu ya bapak, istri dan anak-anaknya gitu. Satu rumah hanya 6 orang kalau nggak salah yang bikin. Dan dia 70% konsumennya itu pembalap profesional. Yang pakai ban ini. Yang pakai ban ini. Jadi ban ini legendaris. Ini tipe Paris-Roubaix namanya. Paris-Roubaix. Kenapa? Ya. Ini yang dipakai di balapan Paris-Roubaix. Balapan yang jalan batu-batu itu. Bukan gravel ya, jalan road bike di batu-batu yang julukannya Hell of the North, nerakanya utara itu. Jadi ini balapan paling bergengsi, paling kejam di dunia balap sepeda UCI ya, Paris-Roubaix itu. Dan pembalap-pembalap itu banyak percaya pakai ban buatan FMB ini. Karena satu dia menggunakan silk casing, jadi casing lingkar bahan utamanya itu dari silk, dari ada sutranya. Dan kemudian ditempeli karet ban untuk. Jadi kalau sutra itu kuat ya? Iya, harusnya lebih aman, lebih populer dan lebih aman ya. Gitu. Ya, sutra itu lebih aman dan kuat. Buktinya pembalap pro pun percaya pakai sutra kan? Iya, sutra itu sejenis helm berarti. Kayaknya nggak endorse itu Om Ri. Nah ini ban itu FMB, sama seperti Om Ri, bentuknya sama, dilem, dan ini hampir semua Paris-Roubaix dimenangkan pakai ban ini, FMB ini. Termasuk idola saya Fabian Cancellara selalu pakai FMB. Dan memang ini ban luar biasa sih kalau yang pernah merasakan, empuk banget ya. Cuman ya kalau pecah ya nangis juga karena satu belum tentu bisa dapat karena antrinya bisa panjang dan harganya juga nggak murah apalagi sekarang. Nah ini contoh ban tubular dan saya masih punya beberapa, Om Ray juga masih punya beberapa karena ya kalau kita penggemar sepeda sejak lama ya pasti punya ban tubular ya. Dan kita mau nggak mau harus nyetok karena kalau pecah ya harus ke bengkel dan ngelem ya. Nyopotnya pun susah loh itu karena harus dicopot lalu lemnya harus dikekrek lagi dibersihkan sampai bersih ya. Jadi aduh itu benar-benar artisan banget, butuh seniman banget untuk mendedikasikan diri menggunakan tubular. Jadi itu yang dulu merajai dunia road bike. Kemudian tentunya yang paling umum, paling awam yang teman-teman semua mungkin pakai ya pasti Clincher ya. Clincher ini yang untuk sehari-hari karena kalau pecah tinggal ganti ban dalam harganya relatif terjangkau. Jenis tubular, jenis ban Clincher ya kita nggak perlu nunjukin lah ban Clincher, ternyata hampir semua ada ban Clincher. Ya ban yang pakai ban dalam. Yang penting Clincher itu ada
gigitan di Ya. pinggirnya nih. Kebetulan yang dipegang Om Ray itu sebenarnya bukan kelincer biasa. Itu kenapa saya bawa? Karena kelincer itu sebenarnya kan ya sekali lagi juga ada macam-macamnya kan kayak Ya. gitu. Ini dia menyebutnya itu merek Challenge ya. Saya sangat suka karena waktu Wednesday Bike mensponsori tim di Amerika itu, timnya disponsori oleh Challenge bannya. Bannya. Dan saya juga mendapatkan beberapa ban itu dan saya sangat suka karena karakternya kayak tubular. Oh. Dan dia bahkan menyebut ini sebenarnya bukan sebagai kelincer. Dia menyebut ini sebagai open tubular. Oh. Jadi tubular yang dibuka, Terbuka. terbuka. Masangnya setengah mati emang, tapi ketika dipakai memang dia terasa nyaman. Nah Oh, ini nggak gampang kayak ban kelincer lainnya. lebih sulit karena dia kan lebih lemes ya, jadi masangnya harus lebih hati-hati dan ya lebih sulit lah, nanti sulit menjelaskannya, tapi ketika masang itu setengah mati emang, tapi nyamannya itu mendekati tubular, mendekati tubular. Ini kebetulan yang 30 mili jadi agak lebar, Pro Series, dan ada yang tentunya ada kelincer-kelincer normal yang harganya jauh lebih terjangkau dan lain-lain, dan ini kan untuk balap ya, jadi pasti beda. Sehingga ya ban kelincer pun juga macam-macam, tapi ban kelincer kayaknya kita juga nggak perlu terlalu menjelaskan banyak. Cuman hebatnya kan memang sekarang juara dunia pakai kelincer, itu aja. Oh. Itu yang juara dunia 2021 menggunakan ban kelincer. Tapi ban kelincernya itu adalah yang casing luarnya juga yang cotton, yang bahan dari katun. Ya kalau tadi Sutra ini katun kayak gitu, jadi lebih empuk juga kayak gitu. Kemudian ban dalamnya menggunakan bahan latex karena itu disebut sebagai kombinasi paling cepat. Oh. Jadi sebelum dipakai di road race sebenarnya di level time trial itu banyak yang lebih suka kombinasi itu. Oh. Tony Martin yang barusan pensiun itu kan juara dunia berkali-kali time trial, dan dia sejak 2011 mungkin ketika time trial lebih suka pakai kelincer. Karena kelincer rolling resistance-nya dianggap lebih cepat. Tubular ini nyaman, tapi rollingnya cepetan kelincer. Nah, kelincer tertentu ya. Ya. Sehingga ya, dan katanya sih kombinasi yang paling cepat sekarang adalah kelincer yang soft casing di luar itu untuk memberi kenyamanan dan ya feeling tubularnya. Di dalamnya menggunakan ban dalam bahan latex. Ban dalam bahan latex itu lebih ringan dan lebih kenyal dan lebih mahal sih. Ya. Kita tidak bawa contoh latex, tapi kan kemudian teknologi kelincer sendiri karena ini mungkin yang paling banyak dipakai juga nggak berhenti ya, Mbak ya. Ya kan kita juga waktu kemarin ikut event di Amerika kita juga pakai kelincer dengan alasan kemudahan kalau ada ban pecah dan lain-lain. Tapi kita menggunakan ban dalam yang seharusnya paling kuat. Seharusnya. Nah ini Om Ray mungkin bisa nunjukkan. Jadi ban dalam sekarang pun ada ban dalam itu lucu. Jadi ban dalam itu ada yang 40 ribuan, ada yang 100 ribuan, dan ada yang berapa Om Ray? Setengah jutaan. Ini memang tulisannya ban dalam untuk gravel ya. Gravel. Tapi prinsipnya sama lah ya. Ya, kira-kira sama karena yang road ini yang kita beli yang untuk gravel ya. Warnanya aja kan sudah kelihatan lain dengar ya. Kayak pipanya air panas lah. Kayak selang. Kayak selang selang pemadam kebakaran. Kayak bahannya ini lain. Ya ini kan memang belakangan agak heboh juga karena yang tanda kutip sultan-sultan mungkin kalau pilih ban dalam nggak mau yang murah ya dia beli yang Tubolito kan kayak gitu. Ini namanya Tubolito, ban dalam yang dari bahan plastik ini. Rolling resistance-nya klaimnya sih tidak secepat latex, tapi lebih cepat daripada karet biasa. Sehingga dia tengah-tengah, tapi pengalaman kita sih kemarin memang lumayan tangguh sih ya. Tapi kita pada akhirnya mengalami masalah di sekeliling pentilnya ini. Itu yang rawan pecah di situ. Iya, yang rawan pecah. Apalagi kalau ketekuk atau nyimpennya nggak pas, lalu bukanya nggak pas, itu yang gampang lepas di situ. Dan ada sobek-sobek kemarin kita alami ketika bukanya nggak hati-hati. Jadi kena cokit atau apa kayak gitu. Nah ini alternatifnya. Jadi teknologi kelincer sendiri juga terus berkembang. Makanya mungkin kalau pabrikan sekelas Specialized saja fokus ke kelincer, berarti kan ada satu kekuatan yang mendorong ke arah sana kayak gitu. Nah kebetulan memang kelincer ini yang paling populer untuk kita semua. Saya 95% goes saya pakai kelincer kan kayak gitu. Jadi kenapa kelincer ya? Kalau kelincer bocor, gampang, tinggal ganti ban dalam. Kalau tubular bocor, nah ini kan Anda harus bawa wheelset utuh dengan bannya untuk ganti keseluruhan wheelnya, rodanya, atau Anda bawa ban tubular ini
ditekuk model apa aja tetap besar ya Om. Tetap besar. Iya. Yang saya cerita dulu siapa? Darren Baum, pemilik Baum Cycle itu, merek sepeda Baum itu, dia kalau pakai ban tubular dia pakai ini dilipat lagi, ini kemudian ada anginnya sedikit jadi nggak bisa ditekuk, tapi kalau ditekuk lagi ditekuk begini lalu diikat di seat post. Diikat di seat post dan dia bawa lemnya tadi, bawa apa? Selotip dua sisinya itu. Jadi kalau bannya bocor dia ganti ban. Cuman kan ya lucu juga bawa ban seperti ini di seat post gitu. Ya pasti lebih berat kan, kayak bawa 3 roda. Sehingga ya itu tubular dan clincher. Clincher saya kira tidak perlu terlalu dijelaskan. Clincher dari yang murah sampai yang mahal ada. Nah, dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya saya sempat pribadi sih agak deg-degan sih Om. Jangan-jangan aduh kalau dipaksakan ke tubeless saya bisa cocok nggak ya? Kan setiap kali ada perubahan yang baru kita ini selalu bertanya-tanya, kita ini bisa menerima ini nggak? Ya. Nah, tapi dan waktu itu dorongannya dari beberapa merek yang sangat kondang kan ya, kayak Envy misalnya. Ya. Dia kemudian Zip juga banyak dorong ke arah tubeless. Nah, Omre pakai tubeless belum saya gitu. Ya, saya sudah 2016 itu sudah pakai tubeless. Sudah pakai tubeless. Ya. Dan tubeless itu kan sebenarnya mirip dengan clincher tapi nggak pakai ban dalam ya. Benar, ya. Kayak ban mobil. Benar, kayak ban mobil. Jadi hanya ban aja isi angin gitu. Jadi nggak perlu ada ban dalamnya sama sekali. Dan itu di dunia off-road, di dunia MTB itu sudah mutlak. Mungkin saya kira sudah mutlak, hampir mutlak itu yang dipakai. Nah ini dicoba didorong ke road, tapi belakangan memang mulai ada resisten ya, mulai ada perlawanan, dan perlawanannya dari clincher. Itu yang saya juga punya pengalaman pribadi menggunakan tubeless, nanti saya sampaikan. Jadi ban tubeless itu memang mirip dengan ban clincher, jadi banyak seperti ini. Mungkin Omre bisa nunjukin yang itu merek Bond Ranger, dan ini yang paling duluan mungkin Schwalbe ini ya. Dulu saya makanya Schwalbe ya. Yang lebih duluan bikin ban tubeless untuk road ini kan kira-kira Schwalbe ini. Jadi sulit membedakan mana yang, kadang kita hati-hati bisa salah beli nih, karena banyak merek itu ada jenis tubeless, ada jenis clincher. Biasanya, ya. Dan itu kadang kotaknya mirip, hanya ada beda tulisan kecil. Kayak misalnya di Schwalbe ini biasanya TL. Ya TL, ya TLE atau TL gitu ya. Tubelessnya ini kebetulan hanya ada tulisan kecil di sini TLE. Kecil di sini. Yang membedakan ini dengan clincher biasa. Ada tulisannya TLE. Jadi ini bisa dipakai tubeless tanpa ban dalam, tapi juga bisa pakai ban dalam. Cuman jadinya kan lebih berat dan lebih keras karena dindingnya lebih keras kan. Syaratnya tubeless itu kan dindingnya harus lebih kaku untuk lebih nahan di dalam pelek dan nahan angin kan ya, kayak gitu. Nah, kalau punyanya Bond Ranger ini tulisannya kecil juga itu. Kelihatannya tulisannya kecil tapi jelas. Tubeless ready. Jadi jelas. Tubeless ready maksudnya bisa tubeless, bisa tidak ya. Nah, itu. Jadi hati-hati karena saya kemarin sempat hampir salah beli. Saya beli ban Goodyear waktu itu. Ternyata Goodyear Eagle Super Sport yang baru itu ada 2 macam, ada yang tubeless only, ada yang clincher. Jadi saya sempat ke kasir membawa yang tubeless, padahal saya maunya beli yang clincher. Jadi untung dicek lagi gitu. Tapi ini masih yang pakai hook ya Om? Ya, pakai hook atau tidak itu kan di peleknya, bukan di bannya. Jadi, nah ini nanti kenapa tubeless ini jadi agak susah, karena sekarang ada perang kompatibilitas gitu. Ya. Jadi ada perang cocok-cocokan. Pelek ini nggak cocok pakai ban ini nggak cocok pakai pelek ini, dan itu terus terang dalam setahun terakhir ini saya bilang di Indonesia ini agak serem karena tidak semua toko sepeda tahu itu, dan tidak semua konsumen tahu itu, dan yang tidak tahu ini kadang maksa. Ya. Jadi misalnya ada ban, saya sebut saja Envy misalnya, Envy yang hookless, rimnya maksudnya. Rimnya kan sekarang banyak yang nanti saya tunjukkan yang namanya hookless itu. Jadi sekarang banyak ban mungkin Omre bisa nunjukin apa itu hook ya. Ini ban clincher biasa ya. Ini ban clincher biasa. Ini sip. Ya. Clincher biasa. Nah ini pendengar di dindingnya ini ada sedikit catokan gini untuk kait pinggirnya ban ini tadi. Untuk gigit ininya. Ya. Nah, ini nanti kan sini kan ke kancing gini ya. Nggak keluar. Ya. Nah, jadi nyatok di terkait. Nah, jadi yang normal kan kayak gitu. Ya. Tapi beberapa tahun terakhir, khususnya Envy dan Zip itu mengeluarkan yang namanya hookless.
Oke. Jadi dindingnya rata. Ini saya contoh, ini Zip 303S. Ini Zip 303 yang sekarang cukup populer karena harganya cukup terjangkau ya. Untuk ukuran Zip. Ya. Nggak semuanya, maksudnya relatif terjangkau itu. Jadi dia, aduh, moga-moga kelihatan. Jadi saya tunjukkan. Jadi dia tidak ada hooknya. Jadi dindingnya ini rata. Lurus gitu. Lurus gini. Ya. Dindingnya lurus. Nggak ada kaitnya. Tidak. Kalau yang hook itu begini untuk tempat gigit bannya, ini hook ini. Jadi bannya dipaksa nempel. Ya. Nempel rata. Jadi nempel itu cuman gini aja. Cuma nempel gini aja, ya. Nggak pakai, nggak ada gigitannya. Dan ini Zip 303S ini dan Zip khususnya itu juga sekarang memaksakan bahwa tekanan udaranya juga nggak perlu tinggi, maksimal 72 PSI. Itu kalau nggak ngerti kan bahaya ya. Karena kan kita terbiasa mau apa? Kok malah kan kalau logika awam pompanya harus kenceng nih supaya bannya kuat gitu, apalagi hookless, supaya tekanan ban sama rim itu kan harus kuat gitu. Malah ini disuruh 72 maksimal. Suruh 70. Ya catatan kan ke pendengar kalau biasanya normal tuh PSI itu biasanya 100, 90 ya itu. Macam-macam sih. Satu, semakin rendah tekanan itu pasti lebih nyaman. Ya. Dan sebenarnya ada teori juga bahwa keras itu belum tentu lebih kuat. Keras belum tentu lebih cepat. Keras belum tentu lebih cepat ya. Terus dia juga memaksakan bahwa ban idealnya adalah 28 minimal. Jadi memang bukan ban 25. Jadi semakin besar ban, semakin sedikit tekanan yang dibutuhkan. Ya, betul. Kayak seperti MTB itu kan tekanannya rendah. Iya. Nah, ban tubeless itu kan secara mendasar dindingnya lebih keras. Iya. Jadi kalau tekanannya lebih rendah dia membantu lebih lunak. Toh fungsi rollingnya sudah ditolong oleh karena tidak ada ban dalam sehingga dia bisa menggelinding lebih cepat. Ya. Sehingga tidak perlu tekanan tinggi-tinggi. Bahkan kalau tekanan lebih rendah, kalau menghantam permukaan keras, dia bisa lebih mengikuti permukaan itu lentur. Ya. Nah, kalau clincher menghantam permukaan yang keras atau tajam, yang terjadi kan bukan bolong sebenarnya, tapi hantaman itu menggencet ban dalam. Iya, betul. Dan ban dalam itu pecah. Itu namanya pinch flat ya. Jadi pecah bukan karena ditusuk, tapi pecah karena dipencet. Oke. Jadi itu kebanyakan pecah itu bukan karena bolong, tapi karena kecepit ya. Ya seperti Om Rey bilang kan, tidak semua kecepit itu enak. Ya. jadi seperti itu. Nah, ini hookless ini kan dia hanya dindingnya menempel dan ini ban 28 sehingga dia anjurannya 72. Jadi itu akan memaksa kita kalibrasi ulang memakai ban. Dan NV juga begitu kan. NV juga memaksa ya satu sana dia kan lebih ke di Amerika ini kan lebih banyak dipakai gravel juga kan sekarang. Betul, ya. Sehingga kalau bisa ya sekalian aja tubeless kayak gitu. Bannya lebih lebar sekalian, jangan 25, tapi 28, 30, 32. Sehingga ya kalau gitu ya tekanannya juga nggak perlu tinggi-tinggi amat. Nah, repotnya Om Rey, banyak wheelset seperti ini itu maksa tidak semua ban bisa. Betul. Itu yang saya sebut tadi. Jadi NV tahun lalu NV itu di websitenya. Jadi kalau beli wheelset tubeless itu cek kompatibilitas ban. Tidak semua bisa. Schwalbe ini bisa, tapi Continental tidak bisa. Padahal di sini yang populer mungkin Continental. Ya. Nah, tetap ada orang yang memaksa. Saya pengen pakai NV banyak Continental. Ya, yang bicara bayar ya mohon maaf risiko dipakai yang pakai. Jadi tadi punya uang belum tentu punya pemahaman kan kayak gitu. Betul. Sehingga kan risiko sekali karena sudah jelas-jelas di websitenya tidak kompatibel. Karena hookless tadi standar dinding bannya ini jadi macam-macam seperti itu. Nah, ini yang harus hati-hati karena kita sekarang masih dalam persimpangan ini. Standarisasinya masih belum baku, belum bisa diterima semua lah ya. Belum kompak. Masih otot-ototan. Sama seperti grup set sekarang. Kalau dulu waktu 11 speed semuanya kompak. Iya. Kita pakai Shimano pakai sprocket Kempi bisa. Kita pakai Kempi pakai sprocket SRAM bisa. Betul. Kita pakai SRAM pakai sprocket Shimano bisa. Sekarang kan nggak kompak. Betul. Sudah nggak bisa semua. 12 speed juga nggak kompak katanya konon. Sesama 12 speed pun nggak kompak. Iya. Nah, ini tubeless juga sama sekarang. Masih belum kompak. Karena ada yang menuntut seperti ini, ada yang menuntut seperti ini. Seperti kuat-kuatan
dorong-dorongan gitu, nanti mana yang diterima pasar. Nah karena itu saya sempat nyoba pakai tubeless beberapa kali. Omri lebih lama dari saya, jadi mungkin nanti ceritanya bisa lebih komprehensif. Tapi pada akhirnya kan itu memberikan pengalaman pemakai yang macam-macam kan. Ada yang happy, ada yang enggak happy, bukan karena tubelessnya, tapi karena ya dia nggak ngerti, atau mekaniknya nggak ngerti, atau tokonya nggak ngerti, sehingga nggak kompatibel, lalu bannya pecah atau jatuh, atau bocor lalu nggak keisi. Apalagi tubeless ini kan cukup repot karena harus itu kayak dikasih cairan kan ya. Kayak seasoningnya salad ya. Kayak kayak apa, French dressing ya, Italian dressing ya. Jadi bannya dipasangkan, dipompa, tak tanpa ban dalam, lalu diisi cairan. Cairannya supaya ngisi itu loh, yang kalau ada rongga-rongga udara itu diisi pakai cairan ini, sehingga dia kedap kayak apa, silikonnya akuarium. Dan kalau bocor juga seharusnya dia bantu nutup. Nah itu pengalaman buruk saya sih di situ, karena cairannya yang macam-macam, bannya yang macam-macam, peleknya macam-macam. Aduh, jadi itu 3 jenis ban. Anda mungkin sekarang mayoritas mungkin sudah pakai clincher, beberapa mungkin masih suka pakai tubular yang pemakai lama. Yang nyubi mungkin Anda tahu, Anda nggak sadar mungkin selama ini Anda pakai tubeless. Tubeless kalau bocor. Kalau ini pengalaman saya, bocor dan nggak ngisi, jadi ban depan bocor, kena paku kecil banget waktu itu. Jadi ketika diputar kelihatan cairannya kan keluar, jadi tahu bocornya di mana tahu. Lalu kan saya putar bannya, kan katanya kan begitu, bannya diputar supaya cairannya itu berputar, lalu ikut nutup lubang itu kan. Nggak nutup, dipompa lagi, putar lagi, nggak nutup lagi. Akhirnya apa? Ganti pelek aja gitu. Karena apa? Kalau saya ngelepas ban tubeless itu, nggak bisa masang kan? Bukan nggak bisa masangnya, lebih lama lagi. Bersihin dulu cairannya. Kan kotor sekali itu kan, cairan kan banyak, maksudnya cukup banyak, sehingga messy banget, tangan kotor, baju bisa kotor, pliket kalau yang Jawa bilang, sehingga tisu basah belum tentu ngatasi. Jadi akhirnya udah ganti pelek cadangan aja, kebetulan ada yang awal, jadi ya habis itu enggak lah, meskipun wheelset saya tubeless ready, bannya tubeless ready, saya tetap pakai ban dalam. Karena ya kalau ada apa-apa lebih gampang gitu. Apalagi kalau nggak ada yang awal, kayak gitu aja. Nah, dari pengalaman ini, Omri mungkin punya pengalaman tentang tubeless atau yang lain? Saya dulu sempat salah satu mungkin yang pertama pakai tubeless, karena waktu itu belum umum. Karena juga tubeless yang lama, waktu itu saya masih pakai Cambium, masih pakai HED alloy itu. Saya harus pakai rim tip yang khusus untuk nutupi apa, lubang ruji. Lubang rujinya itu kalau rim yang lama itu kan ini rata. Kalau ini rim tip ini rim tip. Rim tip ini kan bolong-bolong. Kalau rim tip yang biasa itu nggak kedap udara, jadi harus khusus yang tubeless. Lalu waktu itu bannya cuma ada Schwalbe One ini Schwalbe. Tapi ini yang baru itu yang lama. Lalu nggak salah polos, nggak ada batikannya gitu. Warnanya hitam aja. Cairannya pakai stand no tube. Waktu itu standarnya masih stand no tube, belum banyak pilihan seperti sekarang, belum ada Italian dressing, ini belum ada. Ban Schwalbe itu sebetulnya made in Indonesia. Ini made in Indonesia. Tapi saya belinya di Amerika. Salah ya? Nggak, karena di sini nggak ada. Hukum dagangnya seperti gitu. Jadi waktu itu saya beli cukup banyak, saya pakai berapa kali, dan memang enak sekali. Rolling resistance-nya sangat rendah, jarang bocor. Ban itu kuat sekali. Tapi ternyata habis itu kan ban itu discontinue. Bannya atau wheelset? Jenis bannya itu tadi, yang lama ini, yang Schwalbe One lama itu kan discontinue. Nah itu setelah saya ganti ban Schwalbe dan ban-ban yang lain, nggak sekuat yang lama itu, sering bocor, sering cairannya nggak nutup dan lain-lain. Akhirnya saya nyerah dengan ban tubeless.
Karena ya itu tadi, kalau bocor di jalan saya harus kayak apa ya, kayak orang mainan roda gitu ya, putar-putar gini, pompa lagi. Dulu belum punya pompa yang elektrik itu yang bisa getar itu ya, kayak vibrator itu nggak punya, jadi mesti pompa gini, pompa lagi, ternyata anginnya keluar, nyoba lagi, masih gini lagi, jadi lama-lama capek. Jadi akhirnya supaya praktis kembali ke kelincer lagi, jadi dibersihkan, masang ban dalam sama ban biasa, kembali ke kelincer biasa lagi, ya sudah. Memang rolling resistance-nya naik lagi, jadi apa? Rolling resistance itu tahanan putaran. Jadi sebenarnya yang menghalangi kecepatan kita adalah satu angin, dua rolling resistance. Rolling resistance itu adalah tahanan saat roda berputar bergesek dengan permukaan jalan. Nah itu ban tubeless memang seharusnya rolling resistance-nya lebih rendah, karena kan dia hanya karet tipis satu itu aja, tidak ada ban dalam yang dalam ikut. Ban dalamnya itu kan sebetulnya di dalam gesek-gesek juga. Gesek-gesek juga. Sehingga itu. Nah, jadi pengalamannya sama ya. Jadi sampai sekarang nggak pernah pakai tubeless lagi. Nggak pernah. Sama aku juga. Jadi tapi tetap satu mata satu pikiran, tetap siap-siap kalau kembali ke tubeless kan, kayak gitu. Karena saya tetap mengikuti kok perkembangan. Apalagi makin banyak pelek-pelek yang baru kan, makin tubeless ready semua kan. Cuman tubeless saya dulu menurut saya lebih safe karena tubeless with hook ya. Oh, masih yang normal ya? Ya, jadi bukan hookless tubeless gitu ya. Jadi terus terang kalau saya pribadi belum bisa menerima hookless tubeless ini yang dindingnya rata ini. Karena sempat pesepeda lain, saya lupa di mana itu, sempat bilang, wah velg saya enggak enak. Dipakai ban 25 sering keluar gitu. Saya dalam arti saya, ini mungkin yang dia pakai velgnya yang SIP atau NV yang baru, bannya 25 ya. Memang kan tidak dianjurkan. Jadi dianjurkannya 28 ya. 28 karena 28 ini cukup besar untuk kelat di dindingnya itu kan. Kalau 25 ya pasti ada selisih. Jadi mungkin di situ keluar. Itu saya pernah waktu berhenti ada pesepeda lain bicara seperti itu, saya dengar seperti itu. Jangan-jangan dia nggak paham kalau wheelsetnya itu, atau tokonya nggak paham juga kalau wheelset itu harus ban 28 kan ya. Karena kan ini kan harus ban 28, nggak bisa ban 25 ya. Nah itu wheelset ini kan wheelset yang apa ya, impian orang karena SIP tapi harganya separuh daripada yang dulunya ya, dari umumnya ya. Gitu. Jadi kan orang, wah ya saya nggak pakai ini aja karena harganya murah tapi sudah profilnya tinggi, bagus, ini sudah SIP gitu. SIP bukan SIP tapi SIP merek gitu ya, brand gitu, SIP brand. Jadi tapi kan jarang yang paham itu hookless itu tadi. Hookless. Oh itu harus tubeless. Oh enggak, saya pakai apa? Kelincer biasa. Nah ini kan jadi, nah hati-hati nggak, sekali lagi nggak semua toko, nggak semua mekanik ngikuti perkembangan ini, karena perkembangan ini dalam 2 tahun terakhir kan luar biasa cepat rapid banget, sehingga ya tadi ban kelincer dipasang, padahal jelas-jelas wheelset yang pakai hookless itu, yang hookless itu selalu ada disclaimer-nya jelas-jelas di websitenya atau di kotaknya itu bilang hanya boleh pakai ban tubeless ready. Jadi kalaupun pakai ban dalam, tetap ban luarnya harus tubeless ready. Nah itu yang, dan kadang-kadang ya seperti tadi, spesifikasi ban minimum 28 sehingga buyer beware. Tetap sekali lagi punya uang belum tentu pintar. lihat benar-benar apa yang kita beli. Rajin membaca, hati-hati. Saya sering kalau ada yang beli wheelset baru seperti ini kan malam-malam ya. Dia pengen pakai ban ini, saya selalu ingatkan, tolong lihat di websitenya kompatibel atau tidak. Nggak semua kompatibel. Kita ini masih dalam persimpangan jalan gitu. Mungkin setahun 2 tahun lagi akan lebih sepakat gitu, lebih mufakat kita seperti apa. Tapi sekarang masih belum. Pakai yang mana? Jadi kalau kita ngomong overall, Om Ray suka wheelset apa? Ban jenis apa sebenarnya? Di luar tadi pengalaman seperti itu, kedepannya nanti, sekarang pengalaman seperti itu, sekarang suka apa, kedepannya nanti berharapnya seperti apa? Saya pasti sekarang meneruskan yang sekarang aja, tetap kelincer aja. Gitu? Iya. Kenapa? Ya lebih praktis kalau
bocor bisa ganti sendiri, bisa dipakai lagi, lebih aman, lebih merasa safe karena ada kaitnya tadi itu ya. Soalnya ya tadi kan ya bagaimana mungkin wheelset yang rata ini cuma nempel gini kan, berarti nempelnya ini ya catatan untuk pendengar itu kan kenapa bisa erat antara wheelset atau rim yang rata sama sebuah ban itu. Bannya itu sangat keras, kaku di dindingnya ya. Kaku dan sangat presisi. Jadi lebarnya ini sangat presisi. Jadi masangnya tuh alatnya setengah mati. Setuju. Teman saya pernah masang di jalan, 2 cokit bagusnya patah dan dia menyerah, nggak bisa mengembalikan bannya lagi. Sebetulnya ada cokit yang bisa mengembalikan untuk cokit besi, tapi nggak recommended untuk untuk rim karbon karena mungkin bannya bisa masuk tapi rimnya bisa patah karena cokitnya besi kan gitu. Ya, ada lagi kalau trik tambal ban itu pakai oli, jadi masangnya itu bannya dikasih oli supaya licin bisa masuk, tapi kan nggak mungkin kita sanggup oli sepedaan. Ini bukan oli rantai ya, ini benar-benar oli mobil yang bikin licin itu kan kita nggak mungkin mengotori tangan terus masang oli lagi lah. Jadi pemahaman soal bagaimana memasang ban tubeless itu tidak semudah itu. Itu pun kalau Anda kepasang, kalau yang sudah pernah masang ban tubeless itu perlu tekanan a certain power dengan cepat. Jadi ngisi anginnya itu tidak bisa yang kita pakai pompa tangan tik itu tidak bisa karena anginnya itu tidak serta-merta masuk di sekeliling ban ini. Minta kayak kompresan kan gitu langsung berhasil, langsung penuh. Nah, kenapa penuh? Dia tuh perlu seketika tuh perlu ban ini ngembang, akhirnya nempel bersamaan. Jadi nempel sekaligus ngisi anginnya. Jadi kalau ban yang pakai ngembang cekik gitu kan, ini belum ngembang, anginnya sudah ngowos. Ini belum ngembang, anginnya sudah ngowos. Kalau yang pernah masang ban tubeless sendiri pasti tahu derita inilah. Malah ada pompa-pompa khusus, itu fungsinya seperti seperti bom gitu ya. Jadi diisi anginnya untuk ban tubeless, terus ditekan, jadi seketika tekanan yang sudah dimampatkan berapa kali pompa itu ngisi ke ban itu, terus akhirnya untuk buka tadi itu baru dipompa biasa. Itu sampai ada pompa khususnya seperti itu. Harus kompresor, harus. Ya memang tidak. Ya ini konsekuensi dari kemajuan kan. Ini kan kita anggap kalau memang ingin dorong ke arah kemajuan itu ada masalah-masalah pengiringnya kan, kayak kalau mobil mau ke mobil listrik kan berarti pom bensinnya harus ada charger baterai cepat kayak gitu, sehingga ada hal-hal beriringan yang harus mengiringi. Tapi yang soal tadi memang ganti di pinggir jalan, saya ngalami sendiri baru-baru ini ke KM0 di Sentul, ketika turunan istri saya bannya bocor dan dia pakai tubeless ready dan saya ban dalam yang satu akhirnya harus dibuang karena sobek. Jadi ketika dipasangkan itu sobek karena sulitnya ngepaskan dindingnya itu tadi, karena kan keras sekali kan, keras dan presisi kan. Jadi memang sangat sulit. Dan untungnya waktu itu teman saya yang awal itu bawa cukit besi. Jadi pakai cukit plastik nggak bisa, emang nggak bisa. Dan akhirnya memang mohon maaf ke istri saya, wheelsetnya dinding-dindingnya banyak besar-besar, banyak baret-baret ya, karena pakai kalah sama besinya, kalah besi itu. Jadi ya, tapi ya kalau nggak gitu nggak pulang kan waktu itu. Sehingga ya ini macam-macam. Bukan berarti kita menakut-nakuti pakai tubeless. Karena kedepannya siapa tahu kedepannya memang tubeless kayak gitu. Mungkin nanti ada yang lebih gampang lah, nggak tahu. Kalau mau ya tubeless, kalau ada yang ngawal ya bawa ban cadangan, wheelset cadangan tuh ya bisa untuk jadi pilihan. Tapi memang waktu dulu feel-nya dan kecepatannya dengan menggunakan tubeless memang enak sekali. Rolling resistance-nya itu yang lebih gelinding. Dan ya tadi seharusnya ketika terpasang dengan baik, kalau dia kena benturan atau apa, dia harusnya lebih aman karena tidak ada ban dalam yang kecepit. Gitu. Tapi kalau memang penasaran, belum pernah pakai tubular, ayo coba. Kalau Anda mampu dan mau, sensasinya agak beda. Emang kayak naik bantal. lebih nyaman gitu kan, lebih.
lebih gimana ya? Ya bantal. Ya sutra sih, jadi ya lebih. Sutra. Ya, jadi itu kedepannya nanti seperti apa? Kalau saya mungkin agak sepaham dengan Om Pre, saya goeskan cari yang praktis juga, apalagi kalau nggak punya banyak waktu, sehingga jangan sampai goes sejam itu jadi 2 jam gara-gara ban tubles atau ban tubularnya pecah. Nah, jadi ya saya tetap pakai clincher dan kemana-mana bawa ban dalam, itu tetap sampai hari ini tetap yang paling praktis. Apakah masa depannya akan tubeless? Bisa jadi. Menurut saya kemungkinannya sekarang minimal 50-50 nih. Kenapa? Karena produsennya yang memaksakan. Kan sama kayak disc brake. Kita berdua mau ngomong suka rim brake, kalau yang dipaksakan jualan disc brake kan kita nggak bisa juga. Betul. Nah, siapa tahu kedepannya memang benar-benar tubeless. Tapi sampai hari ini dan mungkin dalam waktu dekat ke depan sih ya ban dalam saya kira masih paling aman. Dan mungkin nanti lama-lama ban latex itu makin murah, mungkin Tubolito makin akan ada pesaing. Soal B kan juga bikin yang bahan-bahan seperti itu. Pirelli saya tahu juga bikin ban dalam seperti itu. Jadi teknologinya juga makin banyak dan itu membantu menekan harga lebih turun. Ya, mungkin satu-satunya kesimpulan yang saya bisa ambil di sini adalah mungkin ya kita akan segera punah dengan yang namanya tubular ini. Ini mungkin akan segera punah. Kita nggak tahu nanti keluarganya FMB itu nanti bikin apa. Mungkin bikin sutra yang lain. Tapi Clincher sudah juara dunia, sudah juara dunia time trial bertahun-tahun, tapi sekarang juara road race. Sehingga kita nggak tahu ke depan apa. Tapi Om Pri dan saya sekarang sepakat sama-sama untuk sementara ini masih Clincher. Bagi nyubi-nyubi belajarlah ganti ban sendiri. Itu aja. Itu aja. Clincher itu gampang gantinya. Gampang. Kalau normal harusnya, apalagi kalau masih wheelsetnya masih yang lebar dalamnya itu 15-17 itu belum terlalu lebar, itu cepat sekali pakai tangan gini aja bisa lepas gitu. Tapi yang baru-baru memang ampun lebih berat. Nah itu yang dari kita. Ya moga-moga bermanfaat ini Om Re ya. Soal ban ini mungkin buat yang sudah pengalaman ini terlalu gampang, materi terlalu gampang, tidak apa-apa. Kita pengen on the record, kita minimal punya jejak digital pernah menjelaskan soal ban ya. Kan tidak mungkin semua tema menyenangkan semua orang ya. Jadi itu semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di jalan dan moga-moga tidak ketemu saat ganti ban, kesulitan ganti ban tubles di pinggir jalan. Sampai ketemu.